Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Manar yang semoga semakin hari semakin semangat. Oke, Bapak Ibu ya. Harusnya semakin semangat karena Ramadan berjalan, semakin berjalan Ramadan itu artinya Ramadan akan terus berjalan terus menerus, lalu lama-lama akan pergi. Kemarin saya mendengar intisarinya dari Ustaz Ansori kalau nggak salah ya. Seperti kekasih, kalau kita punya kekasih terus kekasihnya pergi itu kan kecewa ya, belum. Nah, sekarang kita sudah berjalan sudah 11 hari. Kita masih punya waktu kurang lebih berarti 19 hari lagi. Maka manfaatkanlah waktu yang ada untuk memperbaiki Ramadannya. Yang 11 kemarin yang kurang diperbaiki, yang belum kita sempurnakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya sepatutnya kita harus bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan. Karena nikmat Allah itu sangat banyak, ya, sangat-sangat banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Ibarat kita, kalau kata orang kerabat itu, kalau ibarat kita makan, kita bilang, Bu, saya berhitung, orang kerabat itu marah. Aku kalau itu maksudnya dicoba hitung segoni, tapi segoni bayarnya di rokok. Ini okap ya, acara ini. Bu, berhitung Bu. Aku bisa hitung segomu nih masyarakat. Kalau hitung bukannya siji-siji kan berat. Nah itu nikmat itu sangat banyak. Saking banyaknya kita nggak bisa menghitungnya. Tidak ada orang satu pun di dunia yang bisa menghitungnya. Maka kita syukuri nikmat yang ada pada diri kita dengan memperbaiki segala ibadah kita, dengan memperbaiki segala macam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam bahkan kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya berharap semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita patut bersolawat karena satu-satunya yang Allah sendiri melaksanakan adalah solawat. Kita Allah perintahkan untuk kita berzikir, Allah itu nggak perlu berzikir. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat, Allah sudah ngasih contoh sholawat. Allah katahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa
wassallimu taslima. Kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. Maka hai orang yang beriman, berselawat kepada Nabi-Mu ya dengan selawat yang dan keikhlasan. Jadi kalau kita mengaku umatnya Nabi tapi nggak pernah selawat, ya kita jauh sekali dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit yang ingin saya sampaikan tidak sepanjang-panjang. Nikmat ada nikmat ya yang sering kita lalai, yang sering kita lupa. Saya hanya mengingatkan ya disempurnakan, yang belum ingat ya kita saling mengingatkan karena hidup itu saling mengingatkan. Yang sering kita dibuat lalai atau lupa olehnya. Nikmat apa? Yaitu nikmat tani mahbubun kasirun minan nas. Ada dua nikmat yang membuat manusia lupa. Yang pertama adalah waktu sehat, asihat, wal farah, dan waktu luang. Kadang-kadang manusia sudah diberikan kesehatan, tapi dia lalai. Pak ibadah, pak sholat, engkau sehat. Nanti dulu, engkau sehat. Pak sholat, engkau sehat. Mau raweh, keluarkan, engkau sehat. Ya kalau misalkan kita masih diberi kesempatan sehat, masih hidup, lalai, engkau sehat, boleh penyakit, boleh apa namanya, qadarullah sudah meninggal kan kita nggak tahu ya, karena faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tahu. Hanya Allah yang tahu. La yastakhiruna sa'ah. Tidak ada yang bisa majukan atau memundurkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang di sini yang kita masih mendapatkan nikmat kesehatan, maka marilah berbondong-bondong kesehatan itu kita gunakan, kita manfaatkan untuk ibadah sebaik-baiknya. Jadi di pembukaan saya mengatakan kita masih punya kesempatan 19 hari. Tapi 19 hari itu jangan parah sih, sebagai sesuatu dino apa ibadah 10 dino terakhir. Dan belum tentu kalau kita masih hidup kan, tidak ada jaminan. Maka yang paling pas itu adalah kita gunakan kesempatan hari ini. Hari ini kita masih punya ibadah, masih punya tadi terawih sudah kita kerjakan, masih punya witir. Setelah itu kita gunakan terus untuk berzikir. Kalau punya istirahat, nanti malam masih punya kesempatan ibadah, kita gunakan kesempatan itu karena kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Maka yang paling pas itu makanya yaumuhu khairun min nafsihi fa huwa yuflih. Barang siapa yang baik dari hari kemarin dia orang-orang yang beruntung. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mumpung kita masih sehat, maka gunakan kesempatan sehat itu untuk bersama-sama beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-farah, waktu luang. Kadang-kadang orangnya sehat tapi sibuk, terlalu sibuk, akhirnya ada lalai ibadah lupa. Ya, ada sedikit cerita sedikit ya. Di zaman Nabi itu ada sahabat yang kalau ibadah sangat rajin, tapi dia miskin. Lalu dia minta kepada Nabi, ya Nabi saya boleh nggak minta diberikan? Nabi belum jawab. Terus sahabatnya nanya lagi, minta lagi, tapi belum jawab lagi sampai berkali-kali. Akhirnya didoakan sama Nabi, orang kaya punya kambingnya apa namanya beranak pinak itu ya, beranak pinak akhirnya sibuk masgul. Saking sibuknya sholatnya yang tadinya berjamaah akhirnya semakin sering telat bahkan akhirnya punya kesempatan untuk berjamaah. Itulah yang dari seperti itu.
Bahkan banyak orang yang kaya tapi sibuk, banyak orang sehat tapi sibuk. Maka kita yang alhamdulillah masih sehat, masih punya waktu luang, kita gunakan sebaik-baiknya. Kita syukuri apa yang ada di dalam diri kita, yang kita bersyukur kepada Allah supaya kita selalu sehat, kita selalu punya kesempatan, dan Allah selalu membimbing kita, memberikan kita taufik dan hidayah. Semoga kita selalu berada di dalam agama Islam, agama yang hak. Ya, salah satu doa yang kita jangan pernah lepas dari doa itu adalah yang sering diucapkan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini kulit. Ya Allah, yang zat yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan aku di dalam agama Islam ini, agama yang hak. Karena ada fenomena beberapa orang yang beberapa hafal Quran tapi justru murtad dan malah menjelek-jelekan Al-Quran. Itu tandanya bahwa hak hidayah itu punya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita berdoa di bulan Ramadan ini dan seterusnya sampai nanti akhir Ramadan, dan sampai nanti kalau masih kita punya kesempatan hidup, berdoa selalu dengan doa yang satu ini, jangan sampai lupa. Semoga kita mati di dalam keadaan Islam, di dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu, mungkin sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau terdapat tutur kata mohon dimaafkan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Astagfirullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan sholat witir. Sofnya kembali diisi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا